Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Ini saya ke sudut-sudut kota Malang ya setiap harinya. Ini salah satu gang-gang yang ada jadi jalan tikus, jalan tembus orang-orang kalau mau ke Merjosari. Ini juga di dalam sini ramai, padahal di banyak gang kampung ya pemirsa. Ramainya sama dengan di jalan besar karena ya beberapa orang yang akan ke Merjosari dari jalan Sunan Kalijaga, belakang Universitas Islam Negeri Malang, di belakang UIN, lewatnya salah satu di gang ini pemirsa. Nah, nanti tembusnya di daerah Merjosari ya, seperti itu. Banyak orang jualan takjil juga karena di luar, jadi bukan hanya saat Ramadan seperti ini ramenya, tetapi juga hari biasa gang ini juga pasti ramai. Makanya ini ada pagar di sini pemirsa, jadi kalau udah terlalu padat ditutup, jadi orang nggak bisa lewat sini. Ini jalan utama ke arah Kelurahan Merjosari ini ramai sekali. Nah, banyak orang jual takjil juga sebelah sini. Ini hari-hari di jalan sini ya, di jalan arah ke Kelurahan Merjosari hanya juga ramai. Terutama saat orang istirahat siang, saat kerja dan saat pulang kerja juga ramai terus. Nah, pandangan yang hal yang biasa, setiap harinya di sini macet pasti pemirsa. Macetnya nggak ketulungan di sini seperti layaknya kota-kota yang lain, kota-kota besar yang lain. Padahal di sini bukan pusat kota, tetapi setiap harinya setiap siang saat orang pada istirahat kerja dan juga saat sore orang pada pulang kerja, pasti di sini biangnya macet. Biasanya di sini saat orang siang pada saat berangkat kerja, yang saat orang pada pulang kerja, jalan dari belakang UIN ke arah Jalan Sunan Kalijaga lurus ke arah Kelurahan Merjosari pasti macet. Pandangan sehari-hari di sini ya, biasa bagi warga Malang yang biasa rumahnya di sekitar Dinoyo atau Merjosari. Ini salah satu jalan tembus ya, jalan tembus ke arah Dinoyo juga. Setiap harinya juga di sini banyak orang berjualan, bukan hanya saat setiap harinya di sini banyak orang berjualan. Setiap harinya di sini banyak orang berjualan, ya, bukan hanya saat Ramadan. Tidak hanya saat bulan Ramadan, daerah sini banyak orang berjualan. Sehari-harinya juga banyak orang berjualan di sepanjang jalan ke arah Kelurahan Merjosari. Sebelah ini adalah Taman Singha ya, Taman Singha Merjosari. Tempat orang ya nongkrong-nongkrong sejuk ya, tempat orang berolahraga juga. Biasanya murid-murid kita dari Campur Angkara Silosi CTM 7 sampai nanti dari sini CTM itu biasanya juga kita bawa lari-lari ke sini kalau hari Minggu pagi atau Minggu sore. Banyak orang berjualan biasa di sini. Sepertinya tambah ramai di sini berjualan karena bulan Ramadan. Nah, belok ke sana Taman Singha Merjosari itu depan, bagian depannya. Yang lain, sudut takjil, sudut kuliner yang lain ya, di pas puasa Ramadan ramai di depan kampus UN Kota Malang. Di depan kampus UN Kota Malang ini setiap bulan Ramadan ramainya seperti ini pemirsa. Tahun ini lebih ramai karena masa pandemi sudah lewat, jadi tahun ini lebih ramai daripada tahun-tahun sebelumnya. Di pasar takjil di depan kampus Universitas Negeri Malang. Nah ini kampusnya. Nah ini kampus Universitas Negeri Malang.
bulan Ramadan tahun ini 2024 1445 Hijriah tambah rame. Ini sudah agak sepi, biasanya padat sekali sampai nggak bisa jalan. Kendaraan merambat biasanya kalau lewat sini. Ini sudah agak lengang. Ini hari ke berapa nih? Hari ke 13 ya? Ramadan ya, hari ke 13 nih ya. Ini hari ke 13 ini kita ngambil sudut pasar takjil, pasar kuliner di depan kampus Universitas Negeri Malang. Ini di Jalan Jombang. Sekitar sini banyak mahasiswa, kos-kosan juga pemirsa. Makanya waktu setiap Ramadan ada pasar takjil di depan kampus Universitas Negeri Malang pasti ramai karena mahasiswa dari beberapa penjuru kota di Kota Malang plek-plek di sini. Nah, kalau ini memang warung-warung permanen yang ada di sekitar kampus Universitas Negeri Malang. Jadi banyak sekali tempat kos mahasiswa, jadi banyak warung di sini. Ini kita menuju ke Jalan Galunggung. Dari depan kampus Universitas Negeri Malang kita menuju ke Jalan Galunggung. Biasanya juga kalau sore ini macet. Kali orang pulang kerja pasti dari sini macet ya. Wajar karena memang Kota Malang ini kota pendidikan ya, dari banyak kampus, banyak kos-kosan, banyak sekolah bisa di sini. Ini hari ke-13 puasa ini agak sepi ya di jalan-jalan ya. Tapi beberapa mahasiswa yang kos atau dari luar pulau, dari luar Kota Malang sudah pada pulang mudik. Nah, kita menuju kampus ke arah kampus Negeri Malang itu. Jalan di Jalan Galunggung ya, Jalan Bendungan Sutami. Dari sebelah sana Galunggung. Ke arah belok kiri tadi Galunggung. Nah, ini kita belok kanan ke arah Bendungan Sutami. Ini ke arah kampus Institut Teknologi Nasional Malang, tempat kampus saya dulu, tempat saya kuliah dulu. Ini Jalan Bendungan Sutami, ini jalan Bendungan. Ini kampus ITN, Institut Teknologi Nasional Malang, terletak di Jalan Bendungan. Nah, ini Bendungan Sutami. Nanti di Bendungan Segura-gura, tempat kampus ITN. Tempatnya di sana. Satu ITN Jalan Bendungan Segura-gura seperti biasa macetnya kayak gini pemirsa. Setiap harinya pemandangan yang sudah umum ya di Kota Malang, jalan-jalan masih macet, terutama saat siang dan sore hari di Jalan Malang seperti ini. Waktunya orang pulang kerja dan siang waktunya orang istirahat makan siang biasanya kalau hari biasa. Kalau sore ini di bulan puasa tambah macet karena orang pada keluar beli takjil, beli makanan bagi anak-anak yang kos. Nah, ini perempatan lampu merah ke kanan ke arah Universitas Brawijaya Malang. Terus ini ke Jalan Bendungan Segura-gura, kampus ITN. Kita belok ke kiri pemirsa ya, menuju rumah saya, Canggu Antara Selodi. Nah, ini kan ini. Ini Jalan Bendungan Segura-gura. Ya, ke arah itu depan ya, kampus ITN. Tempat saya kuliah dulu di sini. Dulu kampusnya baru satu ITN. Nah,
hanya di bendungan Sigura-gura sini. Karena kampus impian ada dua, satunya di Karangploso ya, kampus 2 itu di Karangploso dan lebih besar. Nah ini kampus lama ITN, dan dulu sempat kuliah di jurusan teknik elektro dulu. Ini juga banyak orang berjualan. Jadi Malang ini juga selain kota pendidikan juga sebagai kota kuliner ya, karena di setiap kampus, sekitar kampus pasti banyak orang berdagang makanan juga yang lain, kebutuhan mahasiswa. Oke, sekarang kita lurus saja menuju ke arah Sanggar Seni dan Bela Diri Cangkruan Teras Melodi dan CTN Dojo tempat kita ya. Jadi kita lewat kampus ITN 1. Ini ke arah lurus nanti tembusnya ke arah Kelurahan Merjosari tempat kita. Macet tapi asik. Ya, mungkin bagi sebagian orang kalau yang mengalami sendiri kemacetan di jalan itu bikin kita jenuh ya. Jadi kita bosan menunggu jalan. Tapi bagi yang menyaksikan tayangan ini mungkin senang ya, karena hiburan ya, karena melihat kemacetan tuh seperti kita melihat situasi asli kota Malang di saat jam kerja, jam sibuk, jam kuliah, jam sekolah setiap harinya. Ini gambaran kota Malang setiap harinya seperti ini pemirsa. Biasa ngatur lalu lintas secara sukarela, mau dikasih duit atau tidak dikasih duit, beliau tetap di tengah jalan masih mengatur lalu lintas kota Malang ini. Jadi kita harus berterima kasih ya, kali-kali kalau lewat kasih berilah apresiasi ya, apalagi ini di bulan Ramadan, bulan penuh berkah dan barokah, ladang amal kita ya, salah satunya beri apresiasi yang layak untuk Pak Ogah di tengah jalan, boleh berupa makanan atau mungkin berupa uang atau barang, karena tanpa beliau lalu lintas di kota Malang ini akan macet ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lewat ada memberi apresiasi, sepertinya kalau kita seperti orang nggak tahu diri, tanpa beliau kita akan mengalami kemacetan yang luar biasa di kota Malang ini. Karena setiap harinya wajah kota Malang seperti ini, jalannya nggak begitu lebar, tetapi mobil dan sepeda motor dan kendaraan lain yang lewat lalu lalang setiap harinya sangat banyak sekali. Juga
Ramadan 1445 Hijriah. Saya barusan dari ngajar murid di Saujajar ya, di kelas musik ya di Saujajar, ke rumah murid ya, seperti biasa setiap hari Selasa. Tadi kita mampir ke Rampal dulu seperti biasa, yang pernah saya masukkan ke YouTube kita, Pasar Senggol Takjil di Rampal, lapangan Rampal. Kita lewat tadi perempatan ada galang dana untuk Palestina, nggak tahu dari mana, semoga dapatnya banyak ya, dan bisa disalurkan benar-benar ke yang membutuhkan di Palestina. Nah ini kita melewati stasiun kereta api, apa namanya, stasiun kereta api Kota Baru, stasiun kereta api Kota Baru di Kecamatan Klojen, Kota Malang. Ini nggak ada pasar takjil di sekitar sini karena udah banyak tempat makan ya, kemudian kuliner sekitar stasiun pastinya banyak ya, jadi nggak ada orang jual takjil di sekitar sini. Ini sebelah kiri kita stasiun kereta api Kota Malang pemirsa ini. Nah ini dia stasiun kereta api Kota Malang ini. Api Malang, Balai Kota. Nah ini tadi kita dari stasiun kereta api belok kanan ke arah Balai Kota Malang. Ini gedung DPRD Kota Malang sebelah kiri, gedung DPRD Kota Malang. Nah sebelah sana itu Balai Kota Malang, tempat Balai Kota kita, Balai Kota Malang. Ini pusat kota di Malang di sini. Ini nggak boleh belok kanan, boleh sih belok kanan tapi kita belok kiri pemirsa. Setelah bundaran depan Balai Kota Malang, kita belok kiri ke arah Jalan Mojopahit. Jalan Mojopahit itu terkenal dulu banyak orang jual batu akik ya, sekarang pun masih tapi nggak begitu ramai ya, karena akik sudah nggak begitu lagi, tapi masih ada di sana karena memang tempat kumpulnya orang-orang batu akik di Jalan Mojopahit. Sebelah kiri ini blok office, kantor blok office Bapeda Pemerintah Kota Malang di sebelah kiri ini. Bapeda Kota Malang. Jadi kita melewati jembatan ke arah Kayu Tangan sebelah sini. Nah, sebelah kanan ini kantor apa namanya, gedung DKM. DKM itu apa namanya? Tapi di bawah tempatnya tadi nggak kelihatan. Pusat kesenian apa? Dewan Kesenian Malang kan. Nah, ini kita belok kanan aja ke Kayu Tangan. Kalau ke kiri ke arah Pasar Besar Matahari. Tempat akik-akik sebelah kiri sini pemirsa biasanya. Nah, tapi nggak ada jualan kalau jam segini. Nah, kita belok kanan aja ke arah Kayu Tangan. Kita disambut oleh lokomotif kereta api, tapi sebetulnya kereta apinya ini bukan kereta api yang asli. Dulu ada di Kayu Tangan zaman tempo dulu. Ya, harusnya yang ada di Kayu Tangan tempo dulu adalah kereta api tram, kereta api penumpang. Tetapi yang dipasang di situ kereta api tebu, buat ngangkut tebu zaman dulu. Ya itu sumbangan ya, hibah dari salah satu perusahaan apa tadi dulu ya, perusahaan tebu masalah di Malang ini, itu dipajang di situ. Karena kemungkinan mungkin kereta api tram yang lama yang jadul kuno sudah susah carinya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting untuk hiasan aja. Tapi bukan menunjukkan sejarah Kota Malang kereta api itu, karena di Kayu Tangan sendiri dulu tidak pernah ada namanya kereta api tebu. Yang ada kereta api tram penumpang jurusan Kepanjen ya, bule-bule waktu itu ya, orang-orang Belanda dulu, orang-orang pribumi yang mau ke Kepanjen. Ini dulu ada rel kereta api melintasi Kayu Tangan ini pemirsa, tembusnya sampai ke Pororodowo juga sampai ke Panjen. Nah kita belok kiri, kalau lurus ke arah Polresta Malang Kota, lurus kanan ke arah Balai Kota tadi, Balai Kota Malang. Sekarang kita ke kiri, kita ke kiri ke Jalan Semeru, nah, Semeru Stad di bahasa Belandanya. Itu ada bundaran Tugu Adipura ya, Tugu Adipura. Kota Malang sering dapat penghargaan sebagai kota Adipura kebersihan ya. Ini ada Tugu Adipura. Nah ini sempat viral kolam ikan yang pernah ikannya hilang itu,
bukan hilang, ikannya mati karena diceplungin lele sama orang usil. Nah, tapi sekarang udah diisi lagi ikan-ikan yang baru, ikan koki, mas koki dan lain-lain di laut situ. Ya untuk hiasan ya, ini masih jauh Semeru. Lagi ini Gang Jepong nih. Kita lurus aja ke arah ke arah Stadion Gajayana Malang, stadion legendarisnya Kota Malang. Kita lurus masih di Jalan Semeru ini pemirsa. Jalan Semeru itu sangat panjang. Ya mulai dari tadi pertigaan kayu tangan tadi ke kiri Jalan Semeru sampai kita ke sini masih Jalan Semeru. Kita ke arah Stadion Rampal Kota Malang, ini stadion legendnya Kota Malang. Ini Jalan Tangkuban Perahu di kiri. Nah ini bagian depan arah Stadion Gajayana Malang. Dulu semua kegiatan sepak bola sebelum adanya Stadion Kanjuruhan yang sempat viral karena ada apa namanya, karena adanya tragedi bola waktu itu yang banyak memakan korban jiwa. Stadion Gajayana ini adalah stadion legendnya Kota Malang, legenda Kota Malang ya, Gajayana Stadium. Dulu segala kegiatan sepak bola juga kegiatan lain di sini. Ini bagian belakangnya lewat sini ke sini nanti. Itu bagian belakangnya Stadion Gajayana. Nah, dari Stadion Gajayana kita lurus saja ya, Stadion Gajayana depan Jalan Semeru. Bagian depan Stadion Gajayana kita lurus, ada pertigaan. Ijen boleh ke kanan, ya boleh, harus kita ke kiri ya. Ini kawasan Ijen, dulu tempatnya markas Belanda, juga pintu masuknya Kota Malang yang untuk apa, pintu masuk salah satu gapura pintu masuk dulu di sini. Gapura pintu masuknya sekarang jadi apa, gardu listrik, tapi sebelah sana kita nggak melewati karena harus belok kanan. Tapi nanti kita putar arah, nanti kelihatan nanti gardu listrik itu dulu aslinya pos jaga tempat masuk pemukiman markas Belanda di daerah sini. Ini dulu pemukiman orang-orang Belanda pemirsa, rumahnya besar-besar dan arsiteknya juga arsitek Belanda, kelihatan rumah-rumah tua. Sekarang juga yang depannya juga masih orang-orang yang berduit pastinya ya, orang-orang yang punya uang. Dulu tempatnya orang-orang punya duit, orang-orang kaya zaman Belanda. Sekarang juga sudah pribumi yang punya, tapi rata-rata pejabat yang punya di sini dan orang-orang yang memang secara finansial berlebih. Ini kawasan elit, salah satu kawasan elit yang ada di Kota Malang, Ijen Boulevard atau Jalan Ijen. Jadi kita belok kanan putar arah, nanti akan melewati Museum Brawijaya. Kita akan melewati Museum Brawijaya. Nah, kita agak merapat ke kiri aja. Nah, ini kita akan melewati Museum Brawijaya. Nah, ini masih di Jalan Ijen Boulevard atau Jalan Ijen ya. Ini Ijen Boulevard, ke kiri Jalan Wilis, tembusan ke arah tempat pasar buku-buku second, buku bekas. Nah, ini Stadion Museum Brawijaya Malang. Ini juga ada pasar takjil di sini. Nah, gardu sebelah kanan tuh pemirsa. Itu ada gardu sebelah kanan yang kita bilang dulu adalah pintu masuknya atau gerbang pintu masuknya ke Ijen ini, Jalan Belanda. Sekarang jadi gardu listrik. Nah, kita sekarang lurus ke kiri ya, dari Museum Brawijaya. Museum Brawijaya kita ke kiri ke arah ke arah kampus Universitas Negeri Malang yang kemarin sempat kita lewat sana karena bulan Ramadan banyak sekali orang jualan takjil yang sangat ramai sekali, seperti ada event itu atau hanya orang jualan takjil aja. Oke pemirsa, kalau kita nanti lurus terus ke kanan, nanti tembus ke Universitas Negeri Malang, ada di video sebelumnya. Oke, salam Cakruan Teras Melodi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam pemirsa. Ini saya keluyuran malam. Nah, keluyuran bukan keluyuran malam, kita mau ke rumah teman. Nah, ini sekitar kampus Unitri. Ya, di Akademi Keperawatan ya. Belum Unitri, Akademi Keperawatan sudah lewat tadi. Nggak sempat ke video. Dan di sini juga banyak sekali kos-kosan mahasiswa. Biasanya mahasiswa dari timur, biasanya banyak kos di daerah sini. Nah, ini sebelah kanan adalah kampus Unitri. Kampus Unitri di malam hari. Masuk ke sana kampus Unitri pemirsa. Tembusnya bisa ke Pom bensin Telogomas ya, daerah Telogomas. Ini kita melewati daerah wilayah kampung ya. Ini kampung di sekitar kampus Unitri, banyak kuliner juga kiri kanan ini ya. Ada kafe-kafe. Nanti kita lurus lagi ke arah jauh ya, itu nanti juga banyak sekali kafe-kafe di sana. Ini ada banyak sekali orang jualan makanan kuliner. Tapi nggak begitu ramai karena ini malam hari. Melewati pasar Landung Sari ya di sini. Nah, setelah ini kita belok kiri ya di sini. Setelah ini kita belok ke kiri, ada kafe baru kayaknya. Jalan-jalan malam ya, menyambung video-video sebelumnya. Kita sekarang berburu kuliner ya, cari tempat kuliner di sekitar Landung Sari ya. Itu banyak kafe, itu banyak kafe karena banyak mahasiswa kosan di sini ya. Mahasiswa banyak di sekitar sini, jadi mulai dari kampus Unitri sampai kita lurus nanti ke pasar Landung Sari, terus lurus lagi ke arah Dau. Nanti lebih banyak lagi kafe-kafe di daerah sana pemirsa. Tempat cangkruknya atau nongkrongnya anak-anak mahasiswa biasanya. Juga ada kafe-kafe untuk keluarga juga ada, tapi biasanya lebih banyak anak-anak muda yang nongkrong di sana. Nah, ini pasar Landung Sari pemirsa. Jadi kanan ini adalah termasuk area wilayah pasar Landung Sari, Kecamatan Dau. Sini sudah masuk Kabupaten Malang. Ini pasar Landung Sari. Biasanya saya sama nyonya, sama istri belajar di sini. Biasanya ada orang jual ikan di sini, tapi tutup ini. Ini masuk Kabupaten Dau, sudah masuk Kabupaten Dau, Kabupaten Malang, wilayah Dau. Padahal dekat sekali dari rumah. Ya, Cangkruan Teras Melodi, Sanggar Seni, dan Bela Diri. Cangkruan Teras Melodi letaknya di Kota Kota Malang. Tapi ini dekat juga dengan perbatasan kabupaten antara Kota Madiun kabupaten di wilayah Kabupaten Malang, tepatnya di di Dau, di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Ini lurus, kita masih lurus terus ya. Ini kalau ke kanan juga bisa. Nanti tembusnya ke kampus Universitas Muhammadiyah Malang kalau ke kanan. Nanti kita lurus saja. Nah, kita masih lurus terus pemirsa. Tadi video kita hentikan sejenak karena masih agak lumayan berapa 1 kiloan lah kira-kira. Ini kita masih lurus. Di sini juga banyak kuliner. Nah, ini mulai banyak lagi kuliner nih ya. Setelah melewati pasar Landung Sari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang tadi, kita lewat pemukiman penduduk lagi. Ini banyak juga tempat-tempat kuliner karena di sini juga banyak kos-kosan mahasiswa. Jadi banyak orang penduduk sini rata-rata rumahnya dijadikan tempat kos, juga dijadikan tempat kuliner atau warung makan. Ini baik sekali ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke area
yang lebih ramai lagi, yaitu apa, kafe-kafe bertebaran di sekitar sini. Ini banyak sekali polisi tidur mungkin karena banyak mahasiswa lewat sini, jadi sengaja dikasih polisi tidur di sini supaya nggak ada yang bisa ngebut motornya di sini. Ini kendaraan kalau lewat sini memang harus pelan karena ini pemukiman penduduk, ya, banyak warga di sini. Ini mulai masuk wilayah pemukiman warga tapi yang banyak kafenya. Ini besar-besar kafenya. Ini kebetulan karena Ramadan aja jadi agak sepi. Sebelah kiri juga ada. Sebelah kiri ada juga nih. Nah, ini kan banyak sekali kafe pemirsa. Udah sampai sana kafe semua ini. Nah, ini banyak kafe. Itu banyak sekali yang nongkrong ya. Anak muda nih sampai subuh, sampai pagi biasanya setiap harinya di sini. Mungkin kalau Ramadan mereka lebih baik nongkrongnya mungkin ya, kalau malam ini ya, mungkin sampai malam juga jelang sahur. Beberapa kafe di sini juga menyediakan live musik biasanya. Nah itu ada live musiknya tuh. Nah, banyak kafe-kafe besar di sini. Ya sesuai kantong ya, jadi punya segmen sendiri-sendiri. Jadi punya pangsa pasar sendiri-sendiri di setiap usaha kafe atau kuliner yang sesuai kantong mahasiswa pastinya ya. Ini kita melewati area Oma Kampus. Oma Kampus itu adalah perumahan, tadi belok kiri tadi, perumahan Oma Kampus ya. Kita lurus, nah kita keluar dari sini. Setelah melewati perumahan Oma Kampus ada pertigaan. Nah kita nggak ke kanan tapi lurus. Ke kanan juga banyak kafe sebetulnya, tapi kita lurus karena mau ke tempat-tempat kita. Nah ini. Oke, kalau lurus nanti kita sampai ke Kota Batu pemirsa, tapi masih jauh ya. Oke, kita mau ke rumah tempat dulu ya, mau ada yang kita ambil ini. Ini kita lanjut dari keberapa nih, nggak tahu hari berapa di puasa Ramadan ini, menjelang mau sore nih, masih siang tadi habis menjenguk teman yang sakit. Kita lewat stadion lagi ya, lapangan rapal yang dekatnya markas militer Kumgam ya. Di sampingnya tempat pendidikan bela negara Rindam 5 Brawijaya Malang ya, Kota Malang. Ini Rindam, tempatnya belajar bela negara di sini biasanya pemirsa. Nah, lapangan bela negara, latihan militer, bela negara di situ. Masyarakat sipil yang mau ikut dalam bela negara. Ini banyak juga tempat kuliner pemirsa, kafe-kafe ya. Semi outdoor juga ada, indoor juga. Biasanya juga ada live musik kalau tiap malam selama hari biasa ya. Kalau bulan puasa nggak ada live musiknya. Sebelah kanan itu tempat lapangan rapal pemirsa. Kiri tempat kafe-kafe, kanan ini tempat lapangan rapal, tempat yang kita kemarin kita di lapangan rapal seperti di video sebelumnya ikut mereka bergulir gitu. Nah ini kafe-kafe banyak sekali di sini. Itu salah satu dan kita tuh sudah pernah di sini untuk meramaikan. Mangkrak wis. Bisa belok kanan. Ini tembusnya nanti di lapangan rapal yang bagian samping. Jam segini masih sepi pemirsa, ini sekitar jam 2 ya kayaknya. 2:30. Oh, habis setengah 3, udah setengah 3 ini. Ini saya habis jenguk teman di rumah sakit legendaris juga di Kota Malang, Lapalet. Tempat tadi hanya sempat foto aja di salah satu sudut
di dalam yang ada piano klasiknya, piano kuno. Jadi kita tidak sempat video di dalam karena nggak enak ya kalau tanpa izin kita video di dalam rumah sakit. Nah, ini Yonif Mekanis 512 Malang sebelah kiri ini. Nah, ini tempat tapi belum buka jam segini. Lapar-lapar masih belum buka. Ngabuburitnya belum buka. Tenda-tendanya masih kosong. Nanti jam 3 mulai pasang standnya mereka. Bagi pedagang-pedagang kan di lapar-lapar. Ini kita belok kiri aja pemirsa ke arah Sawung Jajan. Sawung Jajan ini banyak tempat kuliner sebetulnya ya, tapi yang paling favoritnya orang Malang biasanya di pusat kota. Pusat kota atau mungkin kan daerah-daerah kalau daerah di arahnya Sanggar Sini dan Bilan Diri kita ya Cangkruan Transbudi arah Kelurahan Bergetari itu juga banyak tempat-tempat kuliner. Di sana juga favoritnya warga Kota Malang karena di sana ada Taman Berjosari, tempat orang nongkrong-nongkrong, tempat orang olahraga ringan. Tapi hanya murid-murid saya di sini bejo biasanya juga sering kita bawa lari-lari di sana. Nah, ini perempatan lampu merah Majen M. Liono. Nah, ini arah Sawung Jajan. Ini banyak mes-mes militer, pemirsa, karena memang daerah militer. Mulai dari lapang-lapang tadi sampai ini adalah tempat militer, tempat mes-mes militer juga, tempat markas militer. Terus sebelah kanan ini, ada ini dikasih gratis, nggak usah wes lewat. sebelah kanan ini adalah Bukjam kita Brawijaya. Oh, tadi ada bagi takjil ya? Iya, gratis blimbing. Hanya ada tumpuk-tumpuk biasa aja ya, untuk kuliner nggak begitu banyak. Makanan adalah Bukjam kita Brawijaya. Wes, Nah, ini ada Jodhpur. Nah, ini markas Jodhpur, markas militer. Bukjam kita Brawijaya Jodhpur. wes ayo. Kemarin Kita berhenti sejenak pemirsa. Sekitar lapangan Rampal ini pemirsa. Di sini kita di bangku, bangku taman, bangku di trotoar ini, bangku permanennya milik Pemkot Malang. Di sebelahnya aja ada seperti kayak patung. Nanti kita ke sana pemirsa, kita lihat patung besi dari bahan bekas karya seniman-seniman Kota Malang. Oke, kita lihat ya ke sana. Nah, dari tempat kita duduk di sana tadi, tapi itu Pameria di situ duduk sendirian. Nah, nanti kita sampai sini masuk ke dalam lagi seperti video kita sebelumnya pernah kita ulas tentang Pasar Senggol di Lapangan Rampal. Ya, Lapangan Rampal ini ya milik milik Brawijaya, Udam 5 Brawijaya ya. Ya ini patung besi yang saya bilang tadi. Ini dari barang-barang bekas pemirsa. Ini model Batman ini namanya. Batman warnanya biru tapi bukan hitam, biru. Yang hitam sini, yang celananya hitam. Ini dari beberapa karya seniman Kota Malang pemirsa, luar biasa ya. Ini dari potongan-potongan sisa bekas gearnya mobil, sepeda motor. Ini punya sepeda motor ini. Nah, ini mesinnya sepeda motor nih, tepatnya mesinnya sepeda motor. Terus ini juga ada besi-besi tua ya, tapi jadi karya yang hebat. Ini shockbreaker. Nah, itu shockbreakernya sepeda motor. Nah, itu juga shockbreaker sepeda motor. Nah, tangannya itu dari besi-besi tua ya, pipa-pipa bekas ya kalau nggak salah ya. Ini juga dari ini pokoknya dari besi-besi tua ini.
menjadi sebuah karya yang mahakarya menurut saya, karena unik sekali nih. Di bawahnya juga nih, ini bekas-bekas mesin sepeda motor dan mobil pastinya. Jadi ini kuat sekali nih besi. Ini nggak tahu gimana pasangnya nih dulu nih. Mungkin ngangkutnya ke sini posisi belum seperti ini mungkin ya. Jadi dirakitnya mungkin di sini dilas ya. Ini kalau saya lihat ini seperti dilas, Bang. Ini bekas las-lasan. Ini juga dilas. Nah, ini dilas ini. Ini juga seperti ini ya. Jadi apa namanya? Ini salah satu. Di sana juga masih banyak pemirsa. Nanti kita coba ke sana ya. Nah, di sana juga ada, sebelah sana juga ada. Nah, sebelah sana juga ada. Ini Batman. Nah, di sini kalau mau nongkrong-nongkrong di sini tiap sore ya, duduk-duduk di sini di bangku. Enak pemirsa, di sekitar seputaran lapangan Rampal Kota Malang, di wilayah Klojen ini ya. Kecamatan Klojen Kota Malang ini. Ya, duduk-duduk di sini enak pemirsa. Ini ada tempat buat naruh makan minum, bisa di sini ngopi bersama teman, bersama pacar atau bersama istri seperti saya. Saya sekarang bersama istri, bukan bersama pacar lagi ya. Ini salah satu karyanya seniman Malang yang lain. Ini Kapten Amerika kalau nggak salah ya, ada bintangnya itu. Nah ini, wah ini keren nih. Ini dicor ini ya, supaya apa namanya biar nggak gampang rubuh ya, karena ini berat sekali besi-besi. Gabungan dari besi-besi tua, dari sepeda motor, dari mobil, juga dari mesin-mesin apa aja yang nggak kepake, dirakit oleh seniman-seniman Kota Malang. Jadi mahakarya ini ya, yang luar biasa nih. Ini awet ini, paling hanya nggak awetnya ya dari kena hujan panas, jadi kena korosi ya, jadi berkarat dan catnya mengelupas. Ini waktu yang ngecat kembali kayaknya. Ya, ada beberapa patung dari bahan bekas besi-besi tua, dari bekas-bekas mesin sepeda motor, mobil, juga dari mesin-mesin mesin-mesin yang lain mungkin dari besi-besi tua. Ini ada beberapa di sekitar lapangan Rampal ini. Nah, nanti kita ke sana, masuk lihat pintu sana untuk kita masuk ke Pasar Senggol lapangan Rampal ini. Biasanya Pasar Senggol lapangan Rampal ini tiap hari Sabtu Minggu kalau nggak salah ya, ada di sini kalau hari-hari biasa. Ini berhubung bulan Ramadan ini 1445 Hijriah tahun 2024 kali ini juga dibuka setiap hari selama jam ngabuburit ya, sekitar jam 2:30 jam 2 mereka sudah mulai pasang-pasang tenda ya. Tendanya sudah terpasang sih, paling hanya masang-masang meja untuk menaruh produk masakan kulinernya mereka masing-masing. Nanti kita masuk ke sana ya, keren ini ya. Kita jalan ke sana pemirsa. Di depan lapangan Rampal ini, di sekitar lapangan Rampal ini tempat mes-mesnya anggota TNI ya. Di Hubdam 5 Brawijaya, juga ada yang di Dodijur yang arah Sau Jajar. Terus ada juga di kesatuan yang lain ya. Dan sebetulnya masih ada lagi di sana pemirsa, tapi tempatnya agak jauh, saya males jalan ke sana. Nanti kita pas lewat aja kita video ya, apa aja patung besi yang ada di sekitar seputaran lapangan Rampal ini. Patung-patung terbuat dari bahan-bahan bekas, besi-besi tua, besi-besi mesin sepeda motor, mesin mobil, dan juga mesin-mesin yang lain ya mungkin ya, juga pokoknya pastinya besi-besi tua. Oke, sambil nunggu kita duduk lagi di sini pemirsa. Nih, lebus saya. Ya pemirsa, saya ini sekarang lagi duduk-duduk di bangku ya, di kursi besi ya. Saya sekarang lagi duduk-duduk sore di kursi besi sampai nunggu yang Pasar Senggol lapangan Rampal itu masih ditata dagangannya mereka ya. Jadi ini jam 3 masih belum buka pemirsa. Mungkin sebentar lagi ya, sekitar 3:30 bukanya. Ini di sekitar sini banyak bangku-bangku besi untuk duduk-duduk. Kita kalau lagi santai di seputaran lapangan Rampal jam sore, bisa kita duduk-duduk di sini sambil menikmati udara segar
Ya pastinya nggak panas kalau sore ya pemirsa ya. Sejuk dan bisa melihat kendaraan-kendaraan lewat. Mungkin ketemu teman bisa say hello gitu. Jadi ini sambil nunggu pasar senggol di dalam lapangan rampal buka, saya duduk di sini bersama Nyonya. Jadi kalau Anda ke Kota Malang mungkin bisa santai sore di sini di lapangan rampal. Dan sekitar lapangan rampal ini ada beberapa patung-patung besi. Patung-patung terbuat dari bahan bekas besi-besi tua, dari mesin sepeda motor, dari mesin-mesin mobil yang nggak kepake, besi-besi tua yang lain, juga mesin-mesin yang lain. Tapi kalau menurut saya sayangnya kok model patungnya itu kebanyakan toko-toko kartun ya. Toko-toko kartun ya, ada Captain America, ada Batman juga. Saya malah berkeinginan berangan-angan andaikan ada bisa membuat patung-patung dari bahan bekas besi itu dipasang di Kota Malang, entah di mana, bisa di lapangan rampal lagi juga atau mungkin di tempat lain. Itu tokoh-tokoh pewayangan ya, tokoh-tokoh wayang atau tokoh-tokoh boneka khas Indonesia seperti si Unyil, Pak Raden, si Cuplis, Ableh atau apapun itu ya, tokoh-tokoh dalam film boneka si Unyil dibentuk sedemikian rupa, dipasang di sudut-sudut Kota Malang sebagai pembelajaran kalau kita juga punya tokoh-tokoh kartun atau tokoh-tokoh boneka yang bisa mendidik, menginspirasi anak-anak sekarang gitu. Anak-anak sekarang kan banyak nggak tahu ya tokoh-tokoh boneka yang ada di Indonesia ya. Paling hanya beberapa yang tahu, malah banyak tahu tokoh-tokoh boneka dan juga tokoh-tokoh kartun dari luar negeri ya, seperti Doraemon, Shinchan dan lain-lain ya. Nah, itu kan budaya luar ya. Semestinya harusnya yang dipasang di sudut-sudut Kota Malang adalah patung-patung, baik itu patung besi ataupun karya seni yang identik dengan kearifan lokal ya, Indonesia ya. Begitu juga kearifan lokal Malang, atau mungkin patung-patung tentang tokoh-tokoh topeng Malang ya, dibuat dari bahan-bahan bekas besi seperti yang saya tampilkan tadi itu ya. Jadi bukan hanya tokoh-tokoh kartun dari luar negeri, jadi biar lebih menarik. Kita nggak kalah menarik sebetulnya ya, tokoh-tokoh kartun ataupun legenda ataupun boneka-boneka dari asal Indonesia asli. Itu mungkin bisa dipikirkan ke depannya bagi seniman-seniman, pematung atau mungkin Pemkot Kota Malang sendiri ataupun siapapun itu yang berkeinginan juga punya inovasi dalam memancing wisatawan datang ke Kota Malang dengan membuat banyak patung-patung di sekitar Kota Malang yang bernuansa lokal seperti itu ya. Oke, habis ini kita mau masuk ke dalam, kayaknya sudah siap itu tenda-tendanya sudah banyak dipasang. Kita nanti belanja di dalam ya. Oke, Bi. Oke, sekarang saya dibonceng Nyonya. Kita masuk ke lapangan rampal pemirsa. Masuk ke lapangan rampal untuk belanja, ngabuburit, belanja di tempat teman kita, Unilita. Itu langganan kita itu ya. Kita belanjalah ke teman sendiri ya, lebih bagus ya. Ya, istilahnya kita peduli ke teman dulu lah, baru ke orang lain ya, yang tidak kenal. Ini masuk, oke. Masuk parkiran. Oke pemirsa, kita habis belanja di lapangan rampal, kita lanjut pulang. Nah, karena tadi belum masak nasi katanya Nyonya. Keburu-buru jemput keburu-buru jenguk teman di rumah sakit Rafalet tadi. Jadi belum pesan nasi. Ya, ini patung berikutnya pemirsa. Ini patung apa ya? Ya, patung robot juga, patung robot. Ini juga patung robot ini. Oh, ini gaban ini. Patung gaban kalau salah. Ini ada lagi patung besi apa ini? Ini robot juga atau robot apa ini? Banyak kan robot pemirsa. Ya, kita berkeinginan suatu saat di Malang ada patung besi tapi ini patung besi yang model lain, ini tentang wayang itu. Oh, ada tentang wayang, tentang cerita wayang itu tadi yang ada ular melilih.
Dadar ada. Hmm?
Ba-da-ba. Ba-da-ba-da-ba-ba.